Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Termasuk kita masih diberikan kesempatan pada hari ini untuk bisa melanjutkan roda kehidupan dan memperbanyak amal-amal saleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tentunya akan menambah derajat kita di surga kelak, dan juga diberikan kesempatan bagi orang-orang yang masih banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran untuk segera berhenti dan bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar segala macam ancaman dari dosa-dosa tersebut bisa dihindari. Dan ini sebuah nikmat yang harusnya tidak disia-siakan. Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, kita akan masuk ke bab terakhir dalam buku kita ini, faktor ke-10 dari amalan-amalan yang menyebabkan tertolaknya azab Allah Ta'ala, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Al-Musyaiqi rahimahullah. Dan tentunya setelah kita membahas 9 poin sebelumnya, kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang sudah kita pelajari dan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Dan kita sudah membahas pada faktor ke-9 sebelum yang terakhir ini tentang masalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau mensyukuri nikmat Allah sehingga selalu bisa bertambah dan kita jauh dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Sekarang faktor ke-10 dan penutupan dalam buku kita ini agar bisa selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala karena pelanggaran-pelanggaran yang sudah kita lakukan, sengaja atau tidak sengaja. Dan ini saya melihat adalah tiket VIP yang harusnya kita semua memaksimalkan ini. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesempatan ini, dan yang ada hanya setiap kali kita melakukan pelanggaran langsung dihukum, maka mungkin setiap orang di antara kita tidak akan hidup sampai hari ini. Karena setiap pelanggaran yang dilihat oleh mata, didengar oleh kuping, diucapkan oleh lisan, dijama oleh tangan, disentuh oleh kemaluan, dilangkahi oleh kaki, semuanya ini sudah cukup. Satu saja di antaranya mendatangkan hukuman yang berat. Saya yakin kalau kita misalnya rasionalkan, kalau kita punya atau kita memiliki sebuah perusahaan dan kita temukan misalnya ada di antara staf kita mencuri atau berbohong atau apa sajalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, mungkin saya yakin kita tidak akan mempercayai, bahkan mungkin kita mengeluarkan pegawai tersebut dari perusahaan kita. Karena bagaimana bisa ada seseorang yang pendusta atau yang biasa menipu atau melakukan pelanggaran-pelanggaran ini lalu kemudian dipertahankan, karena akan mengganggu kualitas daripada perusahaan tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemurah, maha pengasih, berbeda. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Allah masih memberikan peluang emas untuk kita. Bagi siapapun yang sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran, masih bisa diberikan kesempatan, peluang untuk mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah bahasan tentang masalah taubat. Ini bahasan kita di faktor ke-10 menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala, taubat. Taubat ini Bapak Ibu sekalian artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, segera menyadari kesalahan-kesalahan. Dan sebelum kita masuk panjang lebar membahas apa yang ditulis oleh penulis dan saran-saran dan ide beliau berikut dalil-dalil, kita perlu juga menyampaikan ya, dosa itu maksiat yang biasa juga kita dengar dalam bahasa ceramah-ceramah ustadz-ustadz dan kiai-kiai kita, itu sebenarnya dalam bahasa kita supaya mudah difahami pelanggaran. Semua pelanggaran Bapak Ibu sekalian itu berarti sangat dekat dengan hukuman. Pelanggaran apapun, kita tidak asing. Melanggar apapun berarti kita siap untuk menghadapi konsekuensi daripada hukumannya. Berat atau ringan, yang penting ada hukumannya. Seperti itu kurang lebih pelanggaran. Nah, seperti itulah gambaran dosa. Kita tahu kisah ayah kita semuanya, Nabi Adam alaihissalam dan ibunda kita Hawa. Itu pelanggarannya hanya karena memakan buah yang dilarang. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan? Allah keluarkan hukumannya, Allah keluarkan dari surga. Dikeluarkan dari surga sebagaimana sabda Nabi
sallallahu alaihi wasallam, hari Jumat adalah hari yang paling mulia untuk kalian, di mana hari itu Allah ciptakan Adam, hari itu Allah masukkan ke dalam surga, hari itu pula Allah keluarkan dari surga. Dikeluarkan dari surga Nabi Adam alaihissalam karena melakukan satu pelanggaran, yaitu bagaimana dia memakan buah yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini dalam ceramah kami Tabligh Akbar serial Nabi, membahas tentang Nabi Adam alaihissalam, kami sudah luruskan buah ini bukan yang biasa disebutkan dengan orang-orang buah khuldi, tapi kata-kata khuldi itu dari syaitan atau dari iblis. Khuld artinya kekal. Iblis menggoda Nabi Adam dan Hawa alaihimussalatu wassalam agar memakan buah tersebut yang dilarang dan membahasakan ini adalah buah kekekalan. Khuld itu artinya kekekalan. Kalau kalian berdua makan buah ini, kalian akan kekal di surga ini, tidak akan pernah mengalami kematian. Dan ini tentunya tidak sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah ciptakan. Kalau semua orang pasti akan melalui proses kematian. Intinya pada saat itu Nabi Adam AS melakukan satu pelanggaran dan sudah cukup mendatangkan konsekuensi hukuman Allah. Dan itu berat sekali. Karena hukuman Allah subhanahu wa ta'ala kalau datang, Bapak Ibu sekalian, itu berat. Karena firman Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifatnya, innallaha syadidul iqab. Allah itu sangat berat hukumannya. Itu paling cocok kita pegangi di saat kita suka melakukan pelanggaran. Dan jangan sampai salah berpegang pada sifat-sifat Allah seperti Ar-Rahmanur Rahim. Allah maha pengasih, maha penyayang gitu ya. Di saat Bapak Ibu masih suka berbuat dosa, karena kurang tepat. Ar-Rahmanur Rahim yang maha pengasih, maha penyayang bagi orang yang patuh dan taat. Kita akan selalu sayang dan hormatin pegawai kita, staf kita, kalau memang dia selalu patuh pada peraturan-peraturan, menjalankan pekerjaannya. Ya, kalau dia melakukan pelanggaran tidak tepat, seseorang pegawai mengatakan, oh atasan saya orangnya baik kok, yang penting gak masalah, saya melanggar pun tidak masalah. Ini tidak tepat. Yang tepat itu justru kalau dia lakukan pelanggaran, dia berfaham dan menanamkan dalam dirinya, dia akan dihukum walaupun atasannya itu orang baik. Nah seperti itu harus kita fahami. Banyak orang di antara kaum muslimin terus melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, padahal dia tahu sebenarnya pelanggaran ini ada konsekuensi hukumannya. Dan yang tepat adalah Allah itu syadidul iqab. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, bukan saya nakut-nakuti, tapi bisa saja orang bohong sekali, sudah cukup Allah datangkan ujian dalam hidupnya setahun, 2 tahun. Mungkin seseorang itu hanya manipulasi data, mendatangkan sedikit saja harta haram, sudah cukup Allah tanamkan pada dia atau datangkan penyakit yang bertahun-tahun. Bisa saja rumah tangga orang rusak, anaknya durhaka, dan segala macam hal yang dia tidak sadari sebenarnya itu penyebab daripada dosa yang dia lakukan. Dan begitu luar biasa dahsyatnya balasan Allah dari setiap pelanggaran. Sebagaimana juga kita kalau lakukan ketaatan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah balas Bapak Ibu sekalian satu kebaikan dengan satu juga angka kebaikan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan balas misalnya Bapak Ibu zikir sekali saja, atau bersyukur sekali, atau sholat sekali. Bisa saja Allah balas dengan setahun kesehatan misalnya. Allah bukain pintu-pintu rezeki yang sangat banyak. Jadi Allah itu kalau memberikan balasan tanpa ada hisabnya. Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Allah memberikan balasan tanpa ada hitungannya. Tapi juga kalau Allah menghukum itu syadidul iqab. Allah sangat berat hukumannya. Itu satu poin. Poin yang lain. Pertanyaan sederhana. Apa yang selalu membuat kita mau melanggar? Sementara kita ini punya opsi untuk tidak melanggar. Sudah pernah kami berikan penjelasan ini di beberapa kajian kita yang lalu. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita Bapak Ibu sekalian, dan kita ini butuh protein hewani. Tubuh kita ini, otot kita supaya kuat, supaya kita bisa beraktivitas lebih sehat, ya. Ini butuh protein, dan protein terbaik protein hewani misalnya. Contoh kita daging merah dari daging ayam, daging sapi, kambing dan seterusnya. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita, tubuh kita ini butuh protein hewani untuk kuat, dan semua hewan dilarang untuk dimakan, tidak boleh makan daging, maka sangat wajar kita untuk melanggar. Permasalahannya bukan itu. Semua hewan umumnya dibolehkan kecuali sebagian kecil. Di saat Allah haramkan babi, nggak boleh makan babi ya. Babi itu karena efeknya begitu-begitu. Allah datangkan ilmu pengetahuan agar manusia menyadari bahayanya babi itu. Ada cacing pita lah, ada inilah, ada itulah, segala macam penyakit yang datang dari situ. Dan itu diakui oleh para ilmuwan barat juga yang mereka sendiri membolehkan itu. Dan agama-agama Samawiyah, Kristen, Yahudi tahu kalau babi itu tidak boleh.
Tapi satu sisi, pada saat Allah haramkan babi, maka Allah ganti dengan sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air. Banyak sumber protein lain. Jadi pertanyaannya, untuk apa melanggar? Untuk apa makan babi? Sementara sudah ada gantinya. Begitu juga dengan minuman. Pada saat kita butuh, dahaga, haus. Kalau tidak minum bisa meninggal seseorang kalau kehausan. Tapi di saat Allah haramkan khamar, minuman keras, obat-obat terlarang narkotika misalnya, Allah ganti dengan susu, sirup, madu. Di Indonesia mungkin banyak herbal, minuman jamu. Kenapa harus masuk kepada yang haram? Di saat kita punya syahwat dengan lawan jenis kita butuh untuk melihat, mencium, memegang. Karena itu fitrah. Kalau tidak terjadi, tidak ada rasa itu, tidak ada populasi manusia. Kalau laki-laki sama perempuan tidak saling suka, maka otomatis tidak mau laki-laki menumpahkan spermanya, perempuan juga tidak mau menerima sperma tersebut sehingga bercampur dengan sel telur dan dia harus mengandung 9 bulan. Kalau Allah tidak buat menatap itu, mencium itu, merabah itu dan maaf, hubungan biologis itu adalah sebuah kenikmatan, maka pasti tidak ada orang yang mau melakukannya. Tapi Allah jelaskan yang benar nikah, yang salah zina. Lalu dijelaskanlah efek-efeknya. Zina itu efeknya merusak nama keluarga, merusak nama pasangan suami istri ini. Mereka melakukannya dalam kondisi ketakutan. Karena perzinahan orang masuk ke hotel sembunyi-sembunyi, orang ketakutan. Akhirnya sperma yang merupakan bibit manusia dan sel telur kantong manusia nanti itu jadi terganggu. Biologis mereka juga terganggu kenikmatannya. Beda dengan suami istri yang tidak ada beban sama sekali karena mereka tahu ini boleh dalam agama. Dan anak yang lahir kalau zina nggak jelas statusnya, dikenal dengan anak zina. Nggak ada status nasab dengan pemilik sperma, tidak ada warisan di antara mereka, tidak boleh ada jadi wali. Ini jadi masalah hukum syar'inya ada sendiri. Begitu kalau orang menikah, hamil, dua-duanya gembira, keluarganya gembira, anaknya jelas statusnya, ada warisan, ada nasab dan segala macam. Dan nikah sama zina ini dua-duanya pelampiasan biologis. Sama saja, tapi ini boleh, ini tidak boleh. Nah, karena ada opsinya, pertanyaan sederhana, untuk apa melanggar? Lalu gini Ustaz, ada banyak godaan yang datang. Kadang-kadang setannya kuat banget godaannya. Sebenarnya bukan setannya yang kuat, bapak ibu yang kuat-kuatin setan itu. Iya. Kalau setan itu kuat, saya mau tanya bapak ibu sekalian jujur kita jawab. Apakah bapak ibu masih bisa duduk di majelis ilmu seperti ini? Gak mungkin kita bisa duduk ya, kalau setannya kuat. Pasti kita akan dicekik, kita akan diseret, kita akan disiksa sama dia. Mana setannya? Gak ada. Jadi sebenarnya syaitan itu lemah. Sebagaimana Allah katakan, inna kaida syaitani kana dhaifa. Tipu daya syaitan itu sangat lemah, kata Allah. Syaitan itu hanya bisikin. Ayo buat ini, ayo bohong, ambil saja, lakukan saja. Tinggal kita tolak kok. Enggak, saya enggak mau, selesai. Tadi misalnya sholat duhur. Di saat ada mau waktu sholat duhur, syaitan pasti bisikin. Sebentar aja sholatnya, nanti aja, disuruh tunda. Tapi kita tolak, enggak, saya mau sholat. Syaitannya bisa buat apa? Menjelma depan kita, cekik kita, larang sholat, nggak bisa buat apa-apa. Jadi jangan dibesar-besarin syaitan itu. Syaitan itu sangat kecil, lemah sekali. Apalagi Allah sudah memberikan kita solusi. Kalau bapak ibu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan ar-rajim. Rajim ini sebenarnya terjemahannya adalah yang dirajam dengan panah-panah api oleh para malaikat. Yang biasa di terjemahan Quran kita terkutuk gitu ya. Sebenarnya dia ar-rajim itu seperti kembali ke firman Allah SWT dalam surah Al-Mulk, waja'annaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai rujum, alat-alat untuk membakar syaitan-syaitan itu. Kalau bapak ibu sudah digoda oleh syaitan, malas sholat, nggak mau puasa, nggak mau ini, nggak mau itu, atau melakukan pelanggaran maksiat kepada Allah, tinggal baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah akan utus malaikat untuk membakar syaitan itu. Selesai. Masih ada godaannya 2 kali, 3 kali, selesai. Gitu kan? Nah kita punya opsi, kan gitu. Kecuali tidak ada opsi, wajar kita melanggar bapak ibu sekalian. Ini mukaddimah dulu ya. Kenapa kita harus dalam dosa? Sementara kita nggak butuh dengan dosa itu. Kita bisa punya opsi kok yang halal. Kenapa harus yang haram? Ada juga pernah saya dengar di tengah-tengah masyarakat kita. Statement ini saya rasa perlu diluruskan. Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Pernah dengar nggak? Saya pernah dengar itu ya, ada yang orang mengatakan yang haram aja susah, apalagi yang halal. Seakan-akan dia ingin menanamkan di diri dia dan disebarkan di masyarakat, kalau yang halal itu susah loh. Haram aja susah, apalagi yang halal. Ini nggak benar sama sekali. Wong halal gampang kok.
Bapak Ibu sekarang keluar, maaf ini cuma contoh, keluar datang ke satu toko melamar diri, saya mau kerja di sini, tiba-tiba bisa diterima jadi pegawai. Orang mau jadi buruh bangunan, orang mau jadi apa, apalagi kalau punya pendidikan, punya ijazah, melamar di kantor, bisa gampang sekali dapat rezeki halal. Bukan sesuatu yang sulit gitu. Lalu kenapa harus kepada yang haram? Mungkin ada syubhat lagi, ada permasalahan muncul. Tapi kan saya ingin lebih. Kalau saya hanya fokus pada gaji yang halal pendapatan ini mungkin tidak cukup. Bahasa tidak cukup juga ini adalah persepsi salah, Bapak Ibu sekalian. Ingat, kita punya kapasitas, ya. Terbatas sekali. Mulut kita ini hanya bisa menampung 1 sampai 2 sendok makanan. Lebih dari itu nggak bisa. Perut kita ini paling nampung 1-2 piring. Bapak Ibu lagi makan siang tadi, makan sepiring 2 piring udah kenyang. Kita butuh sekian jam lagi ke depan baru lapar. Kita punya kapasitas kok. Badan kita ini pakai 2 lembar baju cukup. Mungkin 1 baju dalam, 1 baju luar. Kita kalau di Indonesia pakai 3-4 lembar baju kepanasan. Contohnya, kita butuh sepatu berapa pasang Bapak Ibu sekalian? 1 pasang. Bapak Ibu kalau punya 2 pasang sepatu, harus pakai dulu yang satunya. Kan tidak mungkin kita double-double sepatunya. Kan tidak mungkin. Topi, jilbab, tas, pasti kita pakai 1. Kalau ibu-ibu punya 5 tas misalnya, ibu pakai semua 5-5. Walaupun tas mahal, kira-kira dikira orang normal atau tidak normal? Walaupun semuanya mereknya terkenal, tapi 5-5 dipakai semuanya. Kan orang jadi tanda tanya. Pakai 1 mungkin. Maksudnya ada kapasitasnya. Artinya kita tidak butuh berlebihan gitu ya. Kalau selama kita masih dalam sebuah konsep cukup, maka nggak masalah. Permasalahannya kita selalu merasa tidak cukup. Ketamakan ini yang membuat kita merasa tidak cukup. Akhirnya yang halal itu kita merasa nggak cukup. Saya nggak mungkin cukup dengan ini. Sudah, saya harus ambil yang haram. Tanpa disadari sesuatu yang haram itu Bapak Ibu sekalian ibarat segelas atau 1 bejana besar susu, Bapak Ibu tetesin 1 tetes racun. 1 tetes racun itu bisa merusak susu semuanya. Pendapatan halal tadinya sudah cukup, justru jadi rusak karena adanya 1 tetes yang haram tadi. Apalagi kalau lebih banyak yang haram. Berapa banyak koruptor, berapa banyak orang-orang manipulasi data di kantornya, berapa banyak orang yang berbohong dengan pasangannya, terbongkar semuanya. Sehebat apapun dia mengemas. Begitulah keadaannya. Dan akan sama nasibnya orang yang mengambil langkah yang sama. Berapa banyak orang yang prestasi kerja. Saya waktu diundang ke Imarat, diundang ke Qatar, ketemu banyak dengan orang-orang kita di sana. Sudah 20 tahun kerja, 25 tahun kerja. Sampai saya tanya, Pak, ini nggak ada akad berhenti kerjanya. Kalau di Saudi masih ada sampai 2 tahun baru pengen kontrak lagi. Ini di sana nggak? Nggak ada Ustaz, selama betul kerjanya, selama jujur, prestasi nggak akan diberhentikan oleh perusahaan. Kenapa kita nggak jadi orang yang prestasi aja? Selesai. Kenapa nggak jadi orang baik saja selesai? Kan harusnya begitu. Baik, ini semua rasionalnya aja. Saya ingin mendatangkan dalam mukaddimah penutupan buku kita ini Bapak Ibu sekalian, tidak ada manfaatnya melakukan pelanggaran. Karena nggak ada, pelanggaran akan sangat dekat dengan hukuman. Karena ada opsi-opsinya, kan gitu. Kita masih diberikan opsi untuk tidak melanggar. Kecuali tidak ada opsinya baru kita bisa melanggar. Baik, sekarang kita bicara tentang masalah orang-orang yang melanggar. Karena manusia umumnya banyak melakukan pelanggaran. Untungnya Allah masih kasih kita bab yang ingin kita bahas nih. Itu adalah taubat. Ini yang tadi saya bilang tiket VIP kita. Andai saja Allah nggak kasih ini, kecuali harus dihukum. Nah ini berat sekali. Tapi dengan adanya pintu taubat ini Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan bagi kita kebaikan-kebaikan. Hilangnya hukuman yang bisa datang karena pelanggaran tersebut dan kembalinya fasilitas yang tertolak justru karena adanya dosa tadi. Dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi Adam AS berkata kepada Allah, "Ya Allah, bukankah engkau menciptakan aku dengan kedua tanganmu?" Allah mengatakan iya. "Bukankah engkau meniupkan ruh padaku?" Kata Allah iya. "Bukankah ini, bukankah itu?" Terus Nabi Adam sebutkan. Yang terakhir Nabi Adam bilang begini dalam riwayat, cukup panjang, saya simpulkan saja. Kata Nabi Adam, "Ya Allah, kalau seandainya aku bertaubat, apakah engkau akan mengembalikan aku ke surga?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iya." Ini kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bisa mengembalikan Nabi Adam ke surga walaupun sudah buat maksiat, asal syaratnya 1, taubat. Maka tiket ini jangan disia-siakan. Ini tiket yang sangat luar biasa. Makanya Nabi SAW mengatakan, perbanyak istighfar,
dan taubat kepada Allah. Saya saja kata Nabi beristighfar dan taubat kepada Allah sehari bisa sampai 70 kali. Dalam riwayat lain 100 kali. Nabi saja yang diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang, itu beliau pun tiap hari taubat. Beliau pun tiap hari kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kurang lebih gambaran muqaddimah tentang tiket yang mahal ini harus jangan disia-siakan Bapak Ibu sekalian. 70 tahun seseorang berbuat dosa, bila Allah subhanahu wa ta'ala masih mengilhamkan dalam hatinya merasa bersalah dan mau taubat di umur 71 tahun, maka dengan beberapa menit dia bertaubat sudah cukup untuk buat Allah menghapuskan 70 dosanya. Ini jangan disia-siakan. Kenapa justru masih tetap lalai dan seakan-akan oh gampang nanti dan seterusnya. Padahal bisa saja dia meninggal sebelum taubat. Mohon maaf memang saya agak batuk jadi bisa dimaklumi. Ada sebuah riwayat Bukhari begini Bapak Ibu sekalian. Disebutkan bahwasanya kata Nabi SAW ada orang telah membunuh 99 jiwa. Dia datang kepada seorang abid, ahli ibadah tapi nggak punya ilmu agama. Lalu dia bilang, saya sudah membunuh 99 jiwa. Kira-kira masih diterima nggak tobat saya? Kata orang abid ini, dia suka ibadah tapi nggak punya ilmu agama. Dia mengatakan, bagaimana bisa Allah mengampuni kamu? 99 orang kamu sudah bunuh. Kata Nabi SAW, karena orang ini sudah kecewa, dibunuh orang itu. Digenapkan 100. Lalu kemudian dia jalan, dia cari, dia ketemu sama seorang alim, orang yang faham agama. Lalu dia tanya, saya sudah membunuh 100 jiwa. Kira-kira masih Allah terima tobat saya enggak? Kata orang alim tersebut, tentu saja. Allah menerima tobat siapa saja. Tentu kita insya Allah tidak akan membunuh 100 jiwa. Ini contoh orang ini sudah melakukan pelanggaran sangat besar. 100 orang sudah dibunuh. Lalu orang alim mengatakan, tentu saja Allah akan menerima tobatmu. Lalu kata orang alim tersebut, pergilah kamu ke negeri sana, ditunjuk satu negeri, tapi dalam riwayat ini tidak disebutkan negeri apa, karena di sana banyak orang-orang soleh. Kamu pergi ke komunitas sana, supaya tobatmu sempurna. Ini baru rencana mau ke sana, belum sempat tiba di sana nanti ceritanya ya. Dan kata orang alim ini, dan jangan kembali ke negerimu, komunitasmu yang awal, karena itu semuanya ahli maksiat. Maka orang ini bertekad, dia mau ikutin sarannya si alim, dia jalan. Di tengah jalan Bapak Ibu sekalian meninggal dunia. Ajalnya datang. Waktu itu kata Nabi SAW, Allah mengutus 2 malaikat. 1 malaikat pencabut ruh, khusus untuk orang-orang yang jahat. Ya, ini malaikat penyiksa, biasanya membawa kain kafan dari neraka gitu ya. Dalam sebuah riwayat atau beberapa riwayat lain disebutkan. Yang 1 malaikat rahmat atau kasih sayang, yang biasa mencabut ruhnya orang-orang beriman. Lalu kemudian malaikat ini keduanya ini kata Nabi SAW bertikai, mereka berselisih pendapat, bukan bertikai, berselisih pendapat ya. Yang satu mau cabut ruhnya, yang satu juga mau cabut ruhnya. Di tengah-tengah mereka bertikai atau berselisih pendapat kira-kira siapa yang cabut ruhnya. Yang malaikat penyiksa mengatakan orang ini belum taubat, orang ini baru mau taubat. Dia berazam dalam dirinya bertekad mau taubat, tapi belum sampai ke lokasi yang dia mau ibadah. Malaikat kasih sayang mengatakan dia sudah niat, dia sudah bertekad. Walaupun belum sampai ke lokasi, belum banyak melakukan amal soleh, dia sudah niat mau bertaubat. Maka di tengah-tengah itu kata Nabi SAW, Allah utus malaikat lain yang ketiga menengahi mereka. Kata malaikat yang ketiga, ukur jarak telapak kakinya, jejak kakinya orang ini. Kalau dia lebih dekat dengan negeri yang dia mau taubat, yang ambil dia malaikat kasih sayang. Kalau dia lebih dekat dengan negeri yang dia buat maksiat, maka malaikat penyiksa yang akan mengambilnya. Kata Nabi SAW, Allah mendekatkan jarak tempat yang dia mau pergi, yang dia mau taubat itu 1 jengkal, dan berarti dia lebih jauh dari tempat yang dia maksiat 1 jengkal. Karena itu malaikat rahmah mengambilnya. Allah subhanahu wa ta'ala dari riwayat ini menerima taubat orang tersebut walaupun belum beramal sama sekali. Walaupun belum beramal. Di perang Khaybar, Bapak Ibu sekalian, ada kisah yang lain. Ada seorang Arab Badui, dia menyaksikan peperangan kaum muslimin. Dia menyaksikan peperangan kaum muslimin. Dia terkagum-kagum melihat umat Islam pada saat itu bersama dengan Nabi SAW, para sahabat. Mereka kalau malam hari mengaji, sholat, mereka saling membantu. Yang ini masak, yang ini mengobati orang sakit. Mereka membaca Al-Quran, dan Al-Quran dalam bahasa Arab. Si Arab Badui ini faham apa yang dibaca. Dia kok tertarik banget dengan agama ini. Dia datang ke beberapa sahabat sambil mengatakan, agama apa kali ini?
Dijelaskan kami adalah muslim, kami beriman kepada Allah. Allah itu pencipta alam semesta ini. Ada diutus kepada kami seorang rasul bernama Muhammad. Itu ada di depan orangnya. Ada turun kitab namanya Al-Quran. Diajarkan untuk bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, dilarang berdusta, dilarang ini, dilarang itu. Tertarik, dia bilang saya mau masuk agama kalian. Kata para sahabat, pergi aja langsung ke Nabi. Datanglah dia, syahadat di hadapan Nabi. Dia masuk Islam. Waktu itu kebetulan Nabi Muhammad SAW lagi membagi-bagi harta rampasan perang. Karena dari 9 benteng Yahudi di Khaybar, itu pada saat itu kebetulan benteng pertama, seingat saya namanya benteng Naim, itu berhasil ditaklukkan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi lagi bagi-bagi harta rampasan perang, Bapak Ibu sekalian. Waktu orang ini masuk Islam, kata Nabi SAW kepada sahabat yang sedang membagi-bagi harta rampasan perang, beri juga bagian orang ini. Karena dia masuk Islam bertepatan pembagian harta rampasan perang. Sahabat yang baru masuk Islam ini mengatakan begini, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan karena harta. Saya masuk Islam karena saya berharap mendapatkan apa yang sahabat-sahabat Anda inginkan. Mereka keluar dari Madinah, mereka cerita kepada saya, datang ke Khaybar supaya mereka terbunuh oleh orang-orang Yahudi, mati syahid, mereka masuk surga. Saya berharap itu. Saya tidak mau harta ini. Saya berharap, nah ini bahasa dia sebelum saya sampaikan, ada sebab kenapa dia ucapkan ini ya. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka takut menghadapi muslimin, Bapak Ibu sekalian. Ya, di sekarang pun berita-berita di Palestina itu mereka kebanyakan ya kasusnya membombardir muslim, tapi untuk bertemu langsung dengan muslimin itu mereka tidak berani umumnya. Dari dulu di zaman Nabi SAW gitu. Jadi mereka lakukan, mereka suka melempar anak panah yang sangat banyak dari dalam benteng mereka. Pada saat umat Islam sudah terdesak dengan anak panah itu, mereka buka pintu gerbang, mereka nyerang tiba-tiba lalu mereka kembali lagi. Begitu aja cara perangnya. Harapannya umat Islam tidak berhasil merebut benteng mereka. Nah orang ini sempat melihat dan dia mengatakan begini, ya Rasulullah, saya berharap anak-anak panah Yahudi yang banyak dilempar dari benteng mereka itu kena di sini. Dia tunjuk dadanya sebelah kiri, tembus di sini. Dia tunjuk di belakang agar saya mati syahid masuk surga. Nabi SAW cuma bilang, Allah akan kasih kamu kalau kamu jujur. Sebab itu terjadilah penyerangan benteng yang kedua. Mulai orang Yahudi pakai strategi yang sama, lempar anak panah. Subhanallah, orang yang pertama kena anak panah Yahudi, orang yang tadi baru masuk Islam. Dan kena di titik yang dia tunjuk. Pada saat jenazah yang Nabi SAW lihat, Nabi bilang, bukankah orang ini yang tadi baru masuk Islam? Kata dia, benar ya Rasulullah. Kata Nabi, kata para sahabat, kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Orang ini masuk Islam, taubat dari kekufurannya, belum sempat sholat, belum sempat segala macam, terus masuk surga. Begitu luar biasanya taubat itu. Ada beberapa ulama di Saudi, betul-betul di saat musim haji mereka tuh sangat gembira, mengungkapkan di khutbah Arafah mereka, mengungkapkan di khutbah mereka di Mina. Itu pada saat melihat muslimin datang dari seluruh penjuru dunia, ada yang sudah sangat beruban, sudah sangat tua pergi haji. Lalu kata mereka apa? Salah satunya cuplikan yang pernah saya dengarkan dari para ulama di ceramah mereka, sungguh benar-benar Allah Azza wa Jal memilih orang-orang ini untuk memasukkan mereka ke dalam surga. Di saat mereka sudah beruban, di saat mereka sudah tua, Allah gerakkan hati mereka dan kaki mereka ya untuk mengeluarkan harta, untuk melangkahkan kaki menuju pergi haji. Yang haji itu akan membersihkan dosa sebagaimana baru lahir dari ibu sendiri, dari rahim ibu. Begitu dalam hadis sahih. Dan juga haji yang mabrur, yang niat, ikhlas dan memang mengikuti tata cara haji yang benar, rukun-rukun dan syaratnya, maka tidak ada balasan kecuali surga. Seakan-akan Allah datangkan mereka di musim haji untuk memberikan mereka itu. Agar mereka dibersihkan dosanya, mereka dimasukkan ke dalam surga. Nah ini semua konsep yang luar biasa. Tentu lebih dahsyat Bapak Ibu sekalian, kalau seseorang itu tidak punya dosa dan dia terus tetap memperbaharui taubatnya. Karena di hari kiamat nanti, orang yang memiliki banyak amal soleh, bahkan memiliki sedikit dosa atau mungkin tidak ada dosanya karena sering bertobat, ini akan banyak bisa menolong orang lain. Biasa dikenal dengan syafaat, ya. Kalau tadi kita berikan gambaran tentang orang yang buat dosa, lalu kalau dia diberikan kesempatan tobat di akhir hidupnya atau diberikan kesempatan tobat di masa hidupnya, walaupun tidak tua atau belum tua, berarti itu Allah inginkan kebaikan buat dia. Jadi kalau ada orang dia selalu tutup,
Ini pendapatan haram dia nggak mau, ini yang haram nggak mau, ini pergaulan haram dia tidak mau. Pokoknya dia tutup diri, dia jaga diri sampai dia meninggal dunia. Dia sibuk dengan amal soleh. Orang seperti ini, sementara dia juga menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW, diantaranya selalu beristighfar dan bertobat tiap hari kepada Allah. Karena kita mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih tidak harus kalau kita punya dosa. Kita bisa jadikan itu sebagai zikir atau wirid kita harian. Ya. Seperti habis sholat kita baca istighfar 3 kali, misalnya kita membaca istighfar dalam sehari 100 atau 70 sampai 100 kali seperti sunnah Nabi SAW. Ini akan menambah tambahan amal soleh kita karena dia tidak digunakan untuk membersihkan dosa, gitu ya. Dia akan menjadi tambahan amal. Nah ini hari kiamat, misal ini contoh angka ini cuma sebagai contoh. Bapak Ibu punya 10.000 pahala dan Bapak Ibu cuma punya 1.000 dosa, misalnya contoh. Angka ini cuma contoh. Tolong jangan dipegangi tapi sebagai contoh. Selisih antara amal soleh Bapak Ibu dengan dosanya 9.000. 9.000 ini nilainya bisa Bapak Ibu gunakan memberikan syafaat pada orang. Bukan dibagi-bagi, tapi nilainya bisa. Misalnya ibunya Bapak atau ibunya Ibu butuh 1.000 untuk masuk ke surga. Anda bilang, ya Allah saya kasih aja ibu saya 1.000 nilainya. Bukan diambil kita punya 1.000 dikasih ke dia. Tapi Allah berikan. Syafaat itu pertolongan tanpa mengurangi hak kita. Tetapi hanya nilainya saja Allah bantu dia. Ayah kita butuh 1.000 kita bantu. Kakek kita butuh 1.000 kita bantu. Kita masih punya kesempatan sampai 9.000. Artinya kalau masing-masing orang yang kita bantu butuh 1.000, kita bisa bantu 9 orang misal. Kata Nabi SAW tentunya ada orang dari umatku yang bisa memberikan syafaat pada hari kiamat lebih banyak daripada jumlah suku Mudhar. Suku Mudhar itu sekarang suku Arab yang paling banyak jumlah warganya gitu ya. Kenapa? Karena banyaknya amal solehnya, sedikitnya dosanya. Karena orang-orang seperti ini sibuk selama hidupnya dengan ketaatan-ketaatan dan selalu menjauhi dosa-dosa. Kalau kita lirik kisah para sahabat, para tabi'in, mereka luar biasa. Setiap hari itu mereka mengontrol sekali dirinya. Bagaimana dalam ketaatan-ketaatan mereka selalu patuh kepada Allah. Dinukil Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in, itu diceritakan oleh murid-muridnya dan orang di sekitar rumahnya, kami menyaksikan Sa'id bin Musayyib 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Jadi imam Allahu Akbar, dia juga Allahu Akbar di masjid 40 tahun. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dan dia berkata tentang dirinya, saya tidak pernah selama 40 tahun melihat selain punggungnya imam. Imam depan dia di belakangnya. Saking luar biasa menjaga ibadah tersebut. Begitu juga dengan dia menjaga yang lainnya. Sesuatu yang haram, pendapatan haram, segala macam. Bahkan kadang-kadang hadiah saja dari para raja ditolak sama mereka. Diambil, disedekahin atau dikembalikan. Karena khawatir malah jadi fitnah atau syubhat buat dia. Contoh-contohnya, dan cukup banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah ini. Jadi mereka sibuk dengan ketaatan-ketaatan dalam seharian dan mereka meninggalkan yang haram. Orang-orang seperti ini akan banyak sekali manfaatnya buat dia. Derajatnya akan tinggi di surga, kemudian juga bisa banyak memberikan pertolongan buat orang-orang pada hari kiamat nanti. Nah, ini kurang lebih pendahuluan kita, pembukaan sedikit agak panjang tentang masalah taubat, karena saya ingin informasi ini, Bapak Ibu sekalian, saya berharap setelah kita bubar dari pengajian, kita betul-betul berubah dan membawa satu poin. Karena saya ingin Bapak Ibu menjadi amal soleh buat saya. Kalau hanya sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, Bapak Ibu tidak berubah, saya sia-sia saja datang ceramah. Tapi kalau bisa membawa pada perubahan, menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah, meninggalkan dosa-dosa, justru memperbanyak amal soleh, justru itu targetnya. Sehingga memang kita butuh untuk menyampaikan pesan ini ke dalam hati setiap orang yang hadir, baik offline ataupun online. Karena itu tujuan utama agama. Majelis ilmu untuk itu, untuk membawa perubahan, menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan merasa bersalah dari kesalahan dan kekurangannya dalam ibadah, sehingga akhirnya dia memperbaiki dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan di halaman 102 di buku kita ini, bagian-bagian buku, faktor ke-10 yang bisa menolak siksa Allah Subhanahu wa taala, yaitu taubat dari semua kemaksiatan. Kata penulis, dosa-dosa atau pelanggaran adalah penghalang dari Allah. Tidak bisa kita khusyuk, nggak bisa kita merenungi, tidak bisa kita menangis karena Allah, tidak bisa semangat ibadah, dan berpaling dari segala yang dapat menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah wajib hukumnya. Hal ini hanyalah bisa terlaksana dengan pengetahuan, penyesalan dan tekad. Selama seseorang tidak mengetahui bahwa dosa
merupakan faktor yang menjauhkan dari Allah, maka ia tidak akan menyesali dosanya dan tidak merasa sakit dikarenakan menempuh jalan yang jauh dari Allah. Jika ia tidak merasa sakit, maka ia tidak akan meninggalkan dosa tersebut. Kesimpulan paragraf pertama ini adalah bagaimana penulis ingin menyampaikan pesan dosa itu berbahaya loh, menjauhkan dari Allah. Sementara semua yang bisa menjauhkan dari Allah wajib untuk dijauhi. Gak boleh kita sengaja terjerumus dalam perbuatan tersebut. Lalu di bold di sini ditebalkan oleh penerbit ya. Dikatakan taubat adalah kembali dari kemaksiatan kepada ketaatan pada Allah Ta'ala. Taubat adalah wajib dari semua dosa, bukan pilihan. Dan taubat memiliki 3 syarat. Yang pertama meninggalkan maksiat. Kalau betul-betul Bapak Ibu ingin taubat kembali kepada Allah, tinggalkan dosa yang sedang dilakukan. Berbohong, riba, zina dan seterusnya. Yang kedua menyesal karena telah melakukannya. Antara Bapak Ibu dengan Allah. Kita bukan seperti orang-orang Katolik yang datang ke pasturnya lalu menyebutkan pengakuannya, dia sebutin semua kesalahan. Dalam Islam tidak ada itu. Bapak Ibu tidak perlu merincikan dosanya, datang kepada seorang ustadz atau kiai, saya sudah melakukan ini dan itu. Kalau mau taubat kepada Allah, antara Bapak Ibu sama Allah. Tinggalkan dosa itu, sesali. Dalam hati kita, kita menyesali perbuatan tersebut. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Janji kepada Allah, antara Bapak Ibu dengan Allah tidak akan mengulanginya. Dan 3 syarat ini sebenarnya disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Adapun jika kemaksiatan itu berhubungan dengan hak manusia, maka ia tidak terbebas kecuali dengan mengembalikan hak kepada orang yang berhak menerimanya atau minta perkenaannya dari hak yang khusus itu. Jadi kalau orang melakukan dosa antara dia sama Allah seperti zina, tidak sholat dan seterusnya, seperti tadi, tinggalkan dosa itu, sesali dan janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Tapi kalau berhubungan dengan manusia seperti perusakan citra karena orang menggosipin orang lain atau memfitnah atau menghinanya di depan orang, atau dia mengambil barang, mencuri, manipulasi data dan seterusnya. Kemudian yang ketiga menyakiti fisik, ya, pernah menampar, memukul dan segala macam. Nah ini tidak bisa diterima taubatnya kecuali tadi 3 syarat itu dipenuhi. Dan ini ada syarat yang keempat, yaitu minta keridhaan daripada orang yang pernah terzalimi. Kita merusakkan citranya, kita bilang maaf ya, saya pernah gosipin kamu, tolong maafin saya. Kalau dia kasih syarat, saya nggak mau maafin kecuali kamu harus perbaikin nama saya. Ya udah, kita pernah bicara di media, misalnya kita mengatakan dulu saya pernah menyampaikan tentang fulan, tapi itu salah. Saya berlepas diri ya, saya tidak mau lagi melanjutkan informasi. Kalau masih nyebar setelah saat ini, maka bukan tanggung jawab saya. Nah itu berarti sudah meluruskan. Atau kita mengembalikan, kita bilang saya pernah bekerja di tempat kamu, saya pernah mengambil pulpen, mengambil kertas, manipulasi data lah, mengambil uang dan segala macam. Saya minta keridhaannya. Kalau dia bilang sudah saya maafin, alhamdulillah. Kalau tidak dia bilang kembalikan semua. Kita harus kembalikan. Ya, bagaimana cara kita kembalikan? Kalau kita pernah nyakitin fisik, kita bilang maafin saya. Selain tobat kepada Allah, dia maafin alhamdulillah. Kalau dia bilang tidak, kamu dulu tampar saya mau balas dengan tampar juga. Kita harus kasih dia. Namanya kisos. Makanya Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, sebelum wafat, di saat beliau lagi sakit luar biasa, begitu Allah berikan sedikit kekuatan, Nabi SAW berdiri, mengumpulkan sahabat di masjid lalu mengatakan, siapa yang pernah aku sakiti fisiknya atau ambil hartanya, ini adalah fisiknya Muhammad dan ini adalah hartanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau bilang, siapa yang pernah saya sakitin silakan, ini balas saya sekarang. Siapa yang pernah saya ambil hartanya, ini hartaku, saya bayar sekarang. Begitu. Supaya Nabi SAW, beliau mengatakan agar tidak ada kisos hari kiamat, ya. Bahkan beliau pernah tinggal atau datang ke salah satu rumah istri beliau. Seingat saya Ummu Salamah ini radhiyallahu anha. Kemudian Nabi SAW panggil pembantunya. Tapi rupanya pembantu ini nggak jawab. Karena pembantu itu nggak dengar. Lalu Ummu Salamah datang segera ke kamarnya pembantu itu. Lalu mengatakan, kenapa saya mendengarkan Nabi SAW memanggilmu tapi kamu tidak menjawabnya. Dia bilang, saya tidak dengar. Lalu pembantu itu lari-lari buru-buru ke depan Nabi karena ketakutan, mengatakan, demi zat yang mengutus anda dengan hak atau dengan benar, saya benar-benar nggak dengar kalau anda panggil saya. Maka kata Nabi SAW sambil menggoyangkan kayu siwak yang beliau pakai untuk membersihkan gigi beliau, kalau bukan karena kisos, bukan karena nanti justru saya juga dibalas secara fisik. Kalau saya sakiti fisik kamu, saya akan hukum kamu dengan kayu siwak ini.
Saya bisa pukul kamu dengan kayu siwak ini. Tapi itu tidak boleh secara agama saya pukul kamu dengan kayu siwak. Nanti kamu tuntut saya hari kiamat, saya pun dicambuk nanti. Maka Nabi SAW tidak lakukan itu. Cukup mengingatkan dengan lisan, selesai. Kan gitu. Itu contohnya. Nah kalau berhubungan dengan makhluk, maka kita harus minta keridoannya. Nah itu yang dimaksudkan dengan paragraf yang disebutkan setelah 3 poin tadi di atas itu. Baik, kemudian dikatakan, dan dalam kesempatan ini, kita akan menjelaskan faktor azab, kata penulis, atau siksaan, yaitu kemaksiatan dengan aneka macamnya. Dan hukuman ini tidak akan diangkat kecuali dengan bertaubat dan kembali kepada Allah. Hal ini sebagaimana doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Allahumma innahu lam yanzil bala'un illa bi dzambin wa lam yakshif illa bi taubah. Ya Allah, sungguhnya tidak akan turun bala kecuali disebabkan dosa dan tidak lenyap kecuali dengan taubat. Di sini maksudnya Umar bin Khattab ingin berdoa sama Allah agar dikabulkan taubat beliau. Beliau ingin kembali kepada Allah SWT. Walaupun sebenarnya Umar bin Khattab bukan tipologi orang pelaku maksiat. Kita tidak bicara di masa jahiliyah, tapi setelah masuk Islam beliau termasuk orang yang sangat tegas. Sampai pernah satu waktu istri-istri Nabi lagi berbicara dan suara mereka di atas Nabi, di atas suara Nabi. Begitu Umar datang langsung senyap karena segannya mereka dengan Umar. Para istri Nabi serengan dengan Umar. Lalu Nabi SAW senyum. Lalu kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, semoga Allah selalu membuat anda senyum. Kenapa anda tersenyum? Kata Nabi SAW, saya heran melihat para wanita ini. Tadi mereka mengangkat suara di hadapanku, tapi begitu kamu datang, semuanya pada diam. Maka Umar pun sempat menghardik para ummatil mukminin. Apakah kalian lakukan itu pada Nabi? Gitu kan? Maka ringkasnya sebenarnya Nabi SAW mengatakan, hai Umar, ketahuilah, kalau seandainya kau lewat di sebuah lembah, syaitan melihat kau ada di lembah itu, dia akan cari lembah lain. Umar itu bukan lagi bisa digoda oleh syaitan. Syaitan kalau lihat aja dia lari. Karena tegasnya Umar dengan kebenaran. Benar-benar salah-salah. Selesai. Ini perintah dikerjakan, larangan dijauhi. Dan beliau selalu menghardik orang-orang yang melakukan kemaksiatan gitu ya. Tetapi Umar bin Khattab ingin mendapat tambahan pahala dengan terus menjalankan sunnah Nabi, istighfar dan taubat kepada Allah walaupun tidak ada maksiat. Dan beliau ingin menitip pesan kepada orang yang di hadapannya bahwasanya hati-hati loh, kalau maksiat itu penyebab datangnya bala, ujian-ujian, siksaan, gangguan, penyakit lah, ribut rumah tangga lah, durhakanya orang tua lah, ditipu dalam bisnis lah. Semua itu ujung-ujungnya karena masalah maksiat. Dan tidak akan diangkat oleh Allah kecuali dengan taubat. Maka kata penulis, sudah sepatutnya kita segera atau bersegera bertobat dan meninggalkan kemaksiatan agar diangkat bala ini yang menimpa secara merata pada setiap individu kaum muslimin di belahan timur bumi dan baratnya. Dan tali kendali urusan daulah Islamiyah selamat. Ya, maksudnya akan berdiri, akan ditegakkan syariat Islam di negara-negara Islam. Bahkan pada masa-masa sekarang ini telah diangkat dari kita keselamatan yang memadai dalam hal tidak menunjukkan kemaksiatan dan menyembunyikannya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu ummatin mu'afan illal mujahirin. Semua umatku diampuni kecuali orang-orang yang melakukan dengan terang-terangan. Kita melihat ini contoh penulis ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau ada yang kebetulan pas ya, karena saya membaca bukunya ya. Dikatakan kita melihat para perokok sudah terang-terangan merokok, pencukur jenggot terang-terangan melakukannya, pemilik alat musik telah menyebarluaskannya, dan seterusnya. Ini tanda kutip yang disinggung oleh penulis ya. Katanya ini merata di semua umat Islam, hampir mereka rata-rata melakukan ini. Sudah jelas bahwa jika kemaksiatan merajalela maka hukuman juga akan menimpa. Hukuman ini meliputi orang jahat dan orang-orang saleh jika dia tidak mengingkarinya. Di poin ini saya perlu titik beratkan dulu. Kalau misalnya dalam satu keluarga, saya kasih contoh keluarga dulu baru nanti lingkup yang lebih besar, RT, RW dan seterusnya. Kalau dalam satu keluarga ada salah satunya pelaku maksiat, suami buat dosa misalnya, atau istri buat dosa, atau anak buat dosa, atau bahkan pembantu yang buat dosa. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau tidak diingatkan, sementara orang itu akan dihukum oleh Allah, bisa merata kita semua kena. Oleh karena itu kita tidak boleh diam dalam kemaksiatan. Sang suami harus ingatkan istri sama anak dan pembantunya. Sang istri harus ingatkan suami, anak dan pembantunya. Sang anak ingatin orang tua ingatin anak. Ya, majikan ingatin bawahannya. Ini semua harus satu rumah itu steril dari pelanggaran agama.
Kalau misalnya kita sudah ingatkan dan hukuman Allah datang hanya akan menimpa dia saja. Tapi kalau kita tidak ingatkan, apalagi kalau kita dukung atau kita masa bodoh, maka nanti akan datang hukuman yang merata. Dia kena, kita pun kena semuanya. Dia kena, kita pun kena. Jadi harus hati-hati. Poin seperti ini perlu digarisbawahi. Perlu didengarkan dan diingatkan kembali sebuah riwayat Bukhari, Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi SAW, Jibril alaihissalam pernah diutus oleh Allah mendatangi satu negeri untuk menghancurkan negeri itu. Jibril disuruh datang menghancurkan negeri itu. Pada saat Jibril tiba di sana, Jibril menemui ada satu orang soleh. Ada satu orang yang soleh. Lalu Jibril kembali kepada Allah mengatakan, ya Allah, di negeri yang engkau perintahkan aku untuk dihancurkan ada satu orang soleh. Diapakan? Diselamatkan atau juga kena hukuman nih? Maka kata Allah Azza wa Jalla kepada Jibril, mulai hukuman dari dia dulu, baru yang lainnya. Karena dia selama hidupnya tidak pernah menegakkan amar ma'ruf, tidak pernah melarang dari kemungkaran. Orang ini mau masuk surga sendiri. Gak pernah ajak orang sholat, gak pernah larang orang berbuat kesalahan. Sehingga masyarakatnya gak faham. Nah akhirnya dia pun kena hukuman. Tapi kalau kita pernah mengingatkan, maka tidak masalah. Berarti kita akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah yang sangat masyhur tentang kisah para nabi-nabi. Bagaimana kaum Lut, Nabi Lut alaihissalam yang kaumnya homoseksual. Karena Nabi Lut dengan anaknya, dengan beberapa orang beriman mengingatkan kaumnya. Akhirnya pada saat Allah hukum negeri tersebut, 9 negeri kaum Lut itu diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dibalik semuanya ya. Dan itu dikatakan dalam beberapa riwayat masih terdengar gonggongan anjing mereka, teriakan dan histeri mereka gitu ya. Diangkat negeri lalu dibalik. Tapi sebelumnya Nabi Lut dan keluarganya dan orang beriman diselamatkan dulu. Begitu juga dengan Nabi Nuh. Selamatnya Nabi Nuh dengan orang beriman di atas kapal dan yang lainnya tenggelam. Semuanya. Nah seperti itu. Karena mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Menegakkan perintah kebaikan dan melarang kemungkaran. Maka mereka diselamatkan. Tapi kalau tidak, maka semuanya akan kena secara merata. Saya ulangi lagi, hukuman ini atau hukuman itu meliputi orang jahat dan orang soleh. Jika orang soleh tidak mengingkarinya. Sebagaimana dalam kisah orang-orang yang melanggar hari Sabtu. Ya. Kalau ini pernah dengar, alhamdulillah. Kalau saya ingatkan kembali, kalau belum dengar berarti ada tambahan ilmu gitu ya. Ada kisah hari Sabtu di situ dikatakan. Apa kisah hari Sabtu? Ini kisah tentang sekelompok Bani Israel. Berada di negeri namanya negeri Ilah. Ilah ini di Palestina sekarang ya. Kalau dari perbatasan Saudi Palestina bisa terlihat kota itu. Sekarang namanya kota, tetap namanya kota Ilah. Dulu di sana Bapak Ibu sekalian ada satu dari Bani Israel di masa sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Mereka kerjanya nelayan karena berada di pinggir ya pantai gitu ya. Dan di saat itu ada satu peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak boleh mancing hari Sabtu. Memang begitu hukumnya ya. Mereka tidak boleh mancing dan ini tidak berlaku pada kita sekarang tentunya. Ini berlaku bagi mereka di saat itu. Nah, rupanya waktu turun peraturan Allah mereka tidak boleh mancing hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu hari rayanya orang Yahudi. Ya. Kalau Nasrani kan hari Ahad, kita kan hari Jumat. Nah di hari Sabtu mereka tidak boleh memancing. Penduduk negeri Ilah menjadi atau berbagi menjadi 3. Ada yang pertama melakukan pelanggaran. Mereka enggak mancing hari Sabtu, tapi mereka pasang jala ikan hari Jumat malam. Mereka biarin ikan masuk hari Sabtu, hari Ahadnya mereka panen. Jadi mereka mau manipulasi larangan Allah ini gitu ya. Kita nggak mancing kok hari Sabtu, ya ikannya masuk sendiri gitu kan. Dan Allah dikatakan dalam Al-Quran menguji mereka, Bapak Ibu sekalian, di hari Sabtu ikan-ikan yang ada di lautan itu semua mendekat sehingga gampang sekali mereka jamah dengan tangan mereka. Ya. Sebagai ujian. Ada kelompok kedua yang melarang mereka. Jangan, nggak boleh. Allah larang, haram, nggak boleh. Ini ribut nih 2 kelompok. Enggak, yang satu tetap mau buat, yang satu larang. Ada kelompok ketiga, ini hati-hati. Kelompok ketiga ini orang-orang beriman juga, tapi mereka bukan memberhentikan kelompok pertama si pelanggar. Tapi mereka datang kepada kelompok kedua orang beriman yang melarang itu. Udahlah, nggak usah urus mereka, biarin aja nanti mereka masuk neraka sendiri. Jadi kelompok ketiga ini justru melarang kelompok kedua. Waktu Allah kutuk mereka menjadi kera, maka yang kena hukuman tersebut kelompok pertama sama kelompok ketiga. Kelompok ketiga ini orang beriman. Tapi dia bukan mendukung untuk memberhentikan, tapi malah dia menahan orang yang melarang kebaikan atau melarang kemungkaran tersebut. Nah, ini berbahaya. Hati-hati gitu kan. Jadi kita harusnya mengingatkan. Dan amar ma'ruf nahi mungkar, alhamdulillah Allah mudahkan wajibnya sekali.
Misalnya ada orang yang ibu kenal dan bapak kenal tidak sholat, bapak ibu sudah bilang, sholat loh itu wajib. Sekali aja, itu berarti kita sudah lepas tanggung jawab. Karena kita sudah pernah ingatkan dia. Yang wajibnya sekali, yang kedua, yang ketiga, yang ke-100 itu sudah hukumnya sunnah. Tapi yang jadi masalah kalau bapak ibu sama sekali gak pernah ingatkan. Ini jadi masalah. Allah akan tanya nanti, kenapa kau tidak ingatkan? Dan dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa yang lihat kemungkaran dia ubah dengan tangannya, power maksudnya. Seperti orang tua pada anak, suami pada istri, atasan pada bawahan, pemerintah pada masyarakat itu kan punya power. Dia bisa berhentikan kemungkaran dengan kekuatannya. Fa in lam yastati' fa bilisani. Kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya, nasihatin. Jangan, enggak boleh segala macam gitu ya. Kalau dia tidak bisa juga, fa in lam yastati' fa biqalbi waladzika ad'aful iman. Dan kalau dia tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu selemah-lemah iman. Siapa yang tidak bisa dengan hatinya? Dia cuma bilang, ya Allah berikan dia hidayah. Kan selesai. Itu berarti sudah termasuk. Jadi sangat mudah sebenarnya untuk selamat juga dari siksaan Allah di poin ini. Kemudian fenomena buruk muncul di tengah kaum muslimin hingga merajalela di semua masyarakat. Yaitu bahwa jika engkau menyeru seseorang untuk taubat dari dosa apapun, maka wajahnya berubah dan tampak kemarahan padanya. Ini maksudnya penulis ingin menyampaikan apa yang mungkin beliau pernah alami dan mungkin sebagian kita alami. Kadang-kadang ada orang yang buat dosa, kalau kita ingatkan jangan saudaraku, jangan saudariku itu haram, nggak boleh zina, nggak boleh riba, nggak boleh gini. Ah, bukan urusan kamu. Malah dia marah-marah gitu. Kata beliau, ya di sini ada fenomena yang agak unik terjadi di tengah-tengah masyarakat muslimin, bahwa jika engkau menyeru seseorang untuk bertaubat dari dosa apapun, maka wajahnya berubah dan tampak kemarahan padanya, seakan-akan engkau telah mengambil darinya sesuatu yang paling berharga. Kemudian ia berargumen bahwa kemaksiatan tersebut ringan dan selainnya lebih besar, serta selainnya dengan berbagai macam dalih. Atau ia berdalih dengan ayat-ayat rahmat, pengharapan dan sebagainya. Sedangkan ia tidak tahu bahwa ketika Allah menyebutkan ayat rahmat, maka dia Allah mengiringinya dengan ayat-ayat siksaan atau azab. Atau ketika menyebutkan surga dan sifat-sifat mereka, maka dia juga mengiringi dengan penghuni surga dan mengiringinya dengan penghuni neraka di sini maksudnya ya. Dan juga sifat-sifat mereka. Allah berfirman, Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Dalam surah Al-An'am ayat 165, ketahuilah sungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberikan hukuman. Dan sungguh dia juga maha pengampun dan maha penyayang. Ini tadi yang sempat kita singgung di mukaddimah kita ya, pembukaan kita. Jangan kalau kita sedang melakukan kemaksiatan lalu kita berlindung di sifat Allah Ar-Rahmanur Rahim. Allah maha pengasih kok, Allah maha penyayang kok. Tapi kita terus buat pelanggaran. Mirip tadi orang bilang, atasan saya baik kok, nggak apa-apa dia telat-telat datang, nggak apa-apa nggak kerjaan-kerjaan, lama-lama kena hukuman juga, kan gitu. Jadi tidak pantas orang yang sudah berbuat baik sama kita malah kita balas dengan keburukan, itu tidak pantas. Allah sudah berikan kita kesempatan hidup, kesehatan, rezeki segala macam, harusnya digunakan untuk ketaatan, kan gitu. Dan sifat Ar-Rahmanur Rahim, maha pengasih, maha penyayang, ini adalah bagi orang-orang yang patuh tentunya. Lalu kata penulis di halaman selanjutnya di 106 ya. Dalam kesempatan ini kami akan mengemukakan tentang hukuman sebagian umat-umat yang disinyalir oleh Allah dalam Al-Quran, disertai dengan menyebutkan kemaksiatan agar hilang keraguan, tirai tersingkap dan mata hati bersinar terang. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, salah satu hal yang harus diketahui bahwa kemaksiatan dan dosa itu merugikan dan kerugiannya terhadap hati seperti bahaya racun terhadap tubuh dengan perbedaan tingkat kerugiannya. Keburukan dan penyakit di akhirat hanyalah disebabkan karena dosa dan kemaksiatan. Kemudian Ibnu Qayyim juga berlanjut mengatakan, lalu apakah yang mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga? Negeri kelezatan, kenikmatan, keindahan dan kebahagiaan. Ke negeri penderitaan, kesedihan dan musibah, maksudnya dunia. Kisah Adam dan Hawa alaihimussalatu wassalam disebabkan sebagai argumen bahwa hukuman itu akibat dari kemaksiatan. Perhatikanlah kisah diturunkannya iblis, laknatullah, maksudnya semoga Allah melaknatnya, dari kerajaan langit, terusir, terkutuk dan dirubah zahir dan batinnya. Lalu rupanya dijadikan sebagai rupa paling buruk dan paling keji. Sedangkan batinnya lebih buruk dan lebih keji daripada zahirnya. Maksudnya Allah SWT jelekkan wujudnya iblis dan juga Allah usir dia dari kerajaan langit. Jadi dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus Bapak Ibu sekalian,
iblis dan jin-jin ini bisa naik ke langit. Mereka bisa bertemu dengan malaikat, mereka dengarkan informasi besok hujan di mana, besok siapa yang mati, itu mereka bisa dengar. Setelah Nabi SAW diutus, itu ditutup langit, tidak bisa lagi mereka naik dan mendengarkan di sana, ya. Nah, waktu kejadian iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena maksiat kepada Allah. Allah yang suruh, bukan Nabi Adamnya. Tapi dia tidak mau dengar, maka Allah usir dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara Allah ubah wujudnya, kata Ibnu Qayyim, lalu digantikan dengan dijauhkan dari rahmat, ya, dan rahmat diganti dengan azab dan laknat, kebagusan dengan keburukan, surga dengan neraka yang menyala-nyala, iman dengan kekafiran, dan kecintaan yang maha pemelihara lagi maha terpuji Allah dengan permusuhan dan penentangan. Apakah yang membuat seluruh penduduk bumi tenggelam hingga air mencapai puncak bukit? Maksudnya di masa Nabi Nuh alaihissalam. Mohon maaf. Apakah yang menguasakan angin menimpa kaum Ad? Kaum Ad ini kaumnya Nabi Hud, Bapak Ibu sekalian. Bagi yang pegang bukunya bisa ditulis di sebelahnya Ad itu dalam kurung kaum Nabi Hud. Apa yang menguasakan angin? Maksudnya angin itu sempat ditiupkan 7 hari 7 malam, ya, 7 hari berturut-turut sampai hanya membuat mereka kering seperti batang kurma yang sudah kering, sudah rusak, ya. Apakah yang menguasakan angin menimpa kaum Ad hingga melemparkan mereka sebagai bangkai di atas permukaan bumi seakan-akan mereka pohon-pohon kurma yang bertumbangan? Dan angin itu menghancurkan segala yang dilewatinya berupa rumah, kebun, tanaman, dan ternak mereka hingga mereka menjadi pelajaran bagi umat-umat sesudahnya hingga hari kiamat nanti. Apa yang membuat pemukiman kaum Lut yang melakukan homoseksual di Laut Mati, ya, sana di Jordania, diangkat hingga para malaikat mendengar gonggongan anjing mereka, kemudian dibalik di atas mereka, lalu bagian atasnya diletakkan di bagian bawahnya, lalu mereka dibinasakan semuanya, kemudian mereka dihujani dengan batu. Mereka diberikan azab yang belum pernah ditimpakan sekalipun terhadap satu umat pun selain mereka dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Lalu Allah sebutkan dalam surah Hud ayat 83, wa ma hiya minadh dhalimin biba'id, dan adab-adab yang serupa dengan itu semuanya tidak jauh bagi orang-orang yang berbuat zalim. Jadi orang yang buat kesalahan akan sama. Kekufuran itu yang dilanda menimpa Fir'aun, menimpa Namrud, menimpa Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Orang yang ambil langkah sama-sama akhir hidupnya. Begitu juga dengan orang-orang yang beriman akan sama dengan para nabi-nabi seperti bersama dengan Ibrahim, Musa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Itu akan sama juga. Akhirnya akan sama. Orang-orang yang mengikuti orang yang ugal-ugalan di kampusnya tidak lulus, orang yang ikuti langkahnya akan sama. Orang yang mengikuti mahasiswa dan mahasiswa yang prestasi akan sama juga hasilnya. Orang yang masuk di perusahaan ugal-ugalan, selalu telat, yang dicontohin teman-temannya yang bandel gitu ya, maka akan sama ujung-ujungnya, tertangkap dan segala macam. Yang orang yang baik maka akan sama, prestasi juga akan sama. Namanya akan harum, bahkan sampai meninggal pun akan menjadi kenangan yang indah. Nah, seperti itulah. Berkenaan dengan hal ini, kata penulis, kita akan menyebutkan dampak-dampak menyakitkan dari merajalelanya kemaksiatan yang merugikan pribadi dan masyarakat. Yang pertama, kemunculan azab yang merata berupa ketakutan, kelaparan, atau khasaf. Khasaf itu pembenahan ke dalam tanah dan perubahan bentuk rupa sebagaimana yang dikisahkan kepada kita dari berita umat-umat terdahulu yang telah disebutkan sebelumnya. Perlu saya kasih gambaran dulu. Kalau ada seseorang yang ditimpa ujian pribadi, berarti masalahnya di dia pribadi. Kena penyakit kronis lah, bangkrut usahanya lah, ditipu orang lah, berarti dia harus introspeksi diri. Ada masalah dengan dia nih. Masalah apakah di modalnya, masalah di maksiat yang dia lakukan dan segala macam. Contoh. Tapi kalau itu merata, semua orang kena gempa bumi, banjir, berarti ada dosa merata juga. Begitu rasionalnya. Kalau merata dosa itu, maka merata juga hukumannya. Nah, ini yang dimaksudkan dengan poin pertama. Efeknya itu akan luar biasa. Tidak akan terjadi, Bapak Ibu sekalian, hukuman datang dari Allah, bencana tsunami, bencana alam tsunami, bongsor segala macam ini kecuali kena ada kemaksiatan. Itu mutlak, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat. Ya, kalau Bapak Ibu mau lihat bisa lihat dalam surah Hud, ya.
Itu di ayat seingat saya 117. Coba kita pastikan ya. Saya juga akan buka dulu aplikasi Al-Qur'annya. Ya, 117. Bisa dilihat, saya baca ya. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Ini kekal, ayat ini tidak akan pernah berubah. Apa kata Allah? Dan Tuhanmu hai Muhammad sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim. Gak mungkin tsunami datang, longsor, gempa bumi tanpa sebab, gak mungkin. Begitu intinya gitu ya. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim. Sedangkan penduduknya adalah orang-orang yang berbuat baik. Ini Allah pastikan. Tidak akan mungkin terjadi. Gitu ya. Begitu juga dalam surah Al-Qasas ya. Surah nomor 28. Seingat saya di ayat 59 kalau tidak salah ya. Ya, di ayat 59. Surah nomor 28 ayat 59. Sudah buka? Surah Al-Qasas. Surah nomor 28 ayat 59. Saya bacakan. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Terjemahannya coba pikirkan baik-baik. Al-Qasas surah nomor 28 ayat 59. Dan tidaklah Tuhanmu hai Muhammad, maksudnya Nabi SAW yang diajak bicara sama Allah, membinasakan kota-kota. Gak mungkin terjadi gempa bumi, bencana alam segala macam sebelum dia Allah mengutus di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Kalau para rasul sudah tidak ada sekarang karena Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, maka para ulama, para da'i sudah datang. Bapak ibu jangan buat, jangan lakukan, ini haram. Sudah diingatkan, ya, sudah sampai pada mereka. Dan tidak pernah pula kami, kata Allah, membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman, dosa. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kisah Nabi Yunus ya. Nah, Nabi Yunus ini agak unik sedikit. Dalam Al-Quran Allah juga gambarkan kalau tidak ada kaum yang tadinya hampir Allah binasakan dan kemudian selamat kecuali kaumnya Nabi Yunus. Kaumnya Nabi Yunus. Ini agak unik ini. Karena memang mereka pada saat Allah Subhanahu wa taala ya, mengutus kepada mereka Nabi Yunus. Jadi karena mereka ini lokasinya namanya Nainawa, Bapak Ibu sekalian, satu kota di Irak di masa itu. Allah utus Nabi Yunus. Penduduknya lebih dari 100.000 orang. Dalam Al-Quran digambarkan begitu. Kemudian mereka menyembah berhala. Nabi Yunus datang mendakwahi mereka, jangan, nggak boleh, haram. Nah, tapi memang ada satu poin di sini. Nabi Yunus alaihissalam dan nabi-nabi yang lain itu punya akad dengan Allah. Mereka tidak boleh tinggalkan lokasi dakwah sampai Allah izinkan. Nah, Nabi Yunus ini melihat penduduk Nainawa didakwahi, nggak mau dengar. Akhirnya Nabi Yunus berdoa sama Allah, ya Allah tolong berikan saya jalan keluar, berikan saya lokasi dakwah yang lain. Masyarakat yang mau dengar dakwah ini semua keras kepala, nggak mau dengar. Tapi Allah belum turunkan perintahnya, belum boleh. Nabi Yunus ambil inisiatif, beliau pergi sendiri, tinggalkan Nainawa. Itulah sebabnya Allah hukum Nabi Yunus dengan ditelan oleh ikan paus, gitu ya. Karena beliau tinggalkan lokasi dakwah sebelum diperintahkan. Nah, akhirnya Nabi Yunus baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, diulang-ulang beliau ucapin itu dalam mulut ikan paus sampai kena merasa bersalah, baru Allah muntahkan dia, ya. Tapi yang terjadi, kita ingin bahas penduduk negeri Nabi Yunus. Nah, waktu Nabi Yunus keluar, Nabi Yunus sudah bilang, hati-hati loh karena kalian tidak beriman akan datang hukuman Allah. Benar-benar terjadi Bapak Ibu sekalian. Jadi pada saat akan datang siksa Allah itu, langit menjadi gelap. Mulai turun hujan, bumi itu mengeluarkan air. Mulai mereka merasa, masyarakat Nainawa itu melihat air keluar. Mereka sudah mulai panik, lari sana sini. Waktu mereka panik seperti itu, raja mereka bilang, sebentar. Tenang dulu semua, tenang. Rajanya panggil, suruh tenang. Sepertinya ini yang diancamkan oleh Nabi Yunus kepada kita. Maka saya sarankan kalian mau lari kemana? Ini gak mungkin, langit semua gelap, bumi semua turun keluarin air. Ini kelihatannya memang sudah siksaan akan datang. Sekarang saya ajak kalian semua kita ini sujud dan kita mengaku beriman pada Allah Tuhannya Nabi Yunus. Maka mereka lakukan itu Bapak Ibu sekalian. Mereka sujud semua, mereka mengikrarkan kalau mereka beriman pada Allah. langitnya jadi terang, airnya jadi terserap kembali ke bumi. Akhirnya mereka beriman,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu satu-satunya kaum yang sempat ya selamat. Itu Bapak Ibu bisa lihat dalam surah Yunus. Surah Nabi Yunus sendiri ya, di ayat 98-nya. Itu kita bacakan dulu ayat 98 ini ya. Surah Yunus, "Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'a imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin." Dan mengapa tidak ada penduduk satu kota yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Kaum Yunus pas sudah mau datang siksa Allah mereka segera taubat. Yang lain banyak tidak mau taubat ya, bahkan mereka tidak sempat taubat. Tak kala mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia dan kami berikan kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu tertentu. Jadi di saat mereka Allah selamatkan, mereka lalu berdoa kepada Allah setelah itu, ya Allah tolong kembalikan Yunus kepada kami. Maka Nabi Yunus pun dimuntahkan oleh Allah dari mulut ikan paus. Lalu Nabi Yunus berhasil kembalikannya dan akhirnya berdakwah di tengah-tengah mereka. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dampak daripada maksiat yang merajalela. Dikuasakannya musuh yang belum pernah mereka memiliki kekuatan atau kekuasaan sebelumnya. Ini tentu ada hadisnya ya, tapi di sini penulis tidak sebutkan ya. Tidak ada maksiat yang merajalela di satu kaum, kata Nabi SAW, kecuali Allah akan membuat musuh mereka menguasai mereka. Jadi mereka bisa dijajah, bisa dikuasai oleh musuh mereka. Yang ketiga, merusak akal dosa itu. Seperti orang mabuk, orang zina, merusak akalnya. Orang mabuk itu susah, tidak normal jadinya. Ya, orang juga berzina jadi tidak normal. Dia tidak bisa menghadapi suasana yang nyaman karena dia selalu berpikir melakukan dosa-dosa dan mengulanginya. Begitu juga dengan mencuri. Pikirannya masuk rumah orang, masuk kantor, bagaimana manipulasi data. Pikirannya jadi tidak normal karena dia membuka pintu maksiat. Merusak akal. Sebab akal itu cahaya, sedangkan kemaksiatan memadamkan cahaya akal. Yang keempat, meremehkan maksiat, akhirnya menganggap pelanggaran itu kecil. Seorang hamba tidak henti-hentinya melakukan dosa hingga terasa ringan dan terasa kecil di hatinya. Ya, kalau seorang muslimah dia pakai jilbab misalnya, contoh, dan dia merasa itu nyaman, maka secara otomatis dia pasti akan merasa malah terganggu kalau terbuka. Ibu yang suka tutup auratnya misalnya, Masya Allah dijaga, satu waktu lagi di rumah tiba-tiba ada laki-laki yang bukan mahram nyelonong masuk, terlihatan, pasti ibu merasa malu, sembunyi, kenapa terlihat. Tapi kalau orang sebaliknya merasa itu bukan dosa, nggak apa-apalah, biar aja semua orang juga lihat, maka lama-lama jadi dianggap kecil sama dia walaupun itu dosa besar. Seringnya orang berbohong, seringnya orang buka aurat, seringnya orang berzina, seringnya orang manipulasi data, semua itu akan membuat dia menganggap remeh dosa tersebut. Nah, penganggapan remeh dosa ini lebih mempercepat datangnya hukuman. Yang kelima, menyulitkan berbagai urusan. Ini juga yang banyak orang tidak sadari. Kenapa urusan saya tidak selesai-selesai ya? Dia tidak sadari kalau itu penyebabnya dosa. Allah datangkan hambatan-hambatan dari urusan dia. Itu karena dosa. Tidaklah ia hendak melakukan suatu urusan melainkan ia mendapati tertutup di hadapannya atau sulit baginya. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, saya kadang-kadang mendapatkan ada satu permasalahan dalam masalah hukum agama karena beliau seorang alim. Beliau ingin memecahkan satu masalah hukum. Lalu beliau bilang saya tidak temukan jawabannya. Dan saya terus beristighfar kepada Allah dan bertobat sampai 1000 kali. Akhirnya Allah lapangkan dada saya dan saya dapat jawabannya. Seperti itulah gambarannya. Ya. Saya pernah Bapak Ibu sekalian mengalami waktu masih SMA ya. SMA kelas 3 saya kebetulan di Madinah waktu itu. Di kampus kami dan Alhamdulillah selesaikan juga S1 di sana. Nah waktu satu malam, satu hari kami ada ujian balaghah. Balaghah ini salah satu dalam grammar bahasa Arab. Saya besok mau ujian, saya baca dari habis duhur, habis ujian sampai menjelang maghrib. Kok nggak paham ini? Gitu. Ada apa nih sebenarnya gitu ya? Ulangin, hafal, lupa lagi. Ini besok mau ujian. Namanya orang masih waktu itu semangat untuk supaya lulus, nilainya bagus. Gimana nih? Terganggu secara kejiwaan. Saya waktu itu antara maghrib isya. Menjelang maghrib, waktu itu masih telepon biasa ya. Masih belum ada handphone di masa itu. Tahun 93. Maka saya telepon, pakai telepon biasa. Telepon umum yang biasa kita pakai koin itu ya. Saya telepon teman saya. Kebetulan kakak kelas saya, Dr. Muhammad Rahili. Beliau sekarang Masya Allah sudah profesor dan ngajar di kampus kami.
Dan selalu bersama kami biasa. Kami sama-sama baca kitab, sering nasihatin kami nambahin ilmu agama. Masya Allah baik banget. Saya telepon dia, dan biasanya dia maghrib isya memang mampir ke masjid kampus untuk belajar juga. Karena dia waktu itu tingkat 2 kuliah di kuliah hadis. Saya bilang, Muhammad bisa datang nggak? Dia bilang bisa, saya datang. Terus saya jelaskan sama dia, ketemu di masjid, pas azan maghrib, habis sholat maghrib. Dan saya bilang sama dia, saya dari tadi ini habis duhur baca, kok nggak paham ini. Bisa bantu nggak? Dia bilang bisa. Kebetulan dia orangnya Masya Allah cum laude. Dia sudah kuliah dan ini pelajaran SMA lebih ringan gitu. Maka dia bilang sama saya, tapi Khalid, saya sarankan kamu. Masih ada uduk? Saya bilang iya. Coba kamu sholat 2 rakaat, niatkan sholat taubat kepada Allah. Bapak Ibu, ini bukan masalah memuji diri, bukan ya. Bapak Ibu perlu tahu kondisi Madinah. Mungkin yang sudah ke Madinah tahulah. Madinah itu tidak ada diskotik, tidak ada karaoke, tidak, perempuan semua berhijab. Di masa kami itu ketat banget. Sekarang pun masih begitu ya. Tapi di masa itu luar biasa. Di kampus kami itu semuanya laki-laki. Gak ada perempuan. Jadi kita itu hiburannya dari kampus. Di dalam kampus itu tempat olahraga, asrama, kuliah atau sekolah. Atau ke Masjid Nabawi. Jadi maksudnya pintu-pintu itu tertutup lah gitu ya. Pintu-pintu dosa itu tertutup umumnya. Terus saya berdiri, saya bilang baik, saya hadap kiblat, saya sholat 2 rakaat, niat sholat taubat. Subhanallah, begitu saya selesai sholat, saya belajar sama dia cuma maghrib isya. Waktunya tidak lama gitu ya. Itu saya bisa faham apa yang tadi saya tidak bisa faham itu. Begitu mudahnya gitu. Ternyata betul-betul apa yang ya dibahasakan oleh penulis ini yang kelima ini. Kadang-kadang kita tidak sadar ada dosa, mungkin kita tidak sadar kalau kita lakukan, itu bisa menyulitkan urusan. Yang tadi saya tidak tahu, saya lagi buat dosa apa, tidak paham, karena setahu saya tidak ada waktu itu. Tapi dia bilang sama saya, coba kamu sholat tobat. Dan memang termudahkan urusan. Bagaimana kalau dasarnya orang sengaja buat dosa itu? Ya kan? Udah jelas-jelas gitu. Jadi kalau ada urusan belum selesai, coba istighfar kepada Allah, introspeksi diri, itu yang penting. Yang keenam, membuat musuh bergembira. Semua kemaksiatan adalah kerugian dalam urusan agama dan dunia. Ini tentu saja membuat musuh gembira dan membuat teman bersedih. Maksudnya dari kalangan jin dan manusia, kita kalau berbuat dosa, pelanggaran, maka orang-orang yang tidak suka kita dari kalangan manusia, misalnya kita korupsi, kita manipulasi, kita bohong, itu dia senang. Karena bagi dia pasti nanti kena batunya nih. Nah, dari kalangan syaitan juga senang, karena memang targetnya iblis untuk menyesatkan manusia. Sementara teman-teman kita orang soleh pasti merasa sedih, kan gitu. Kemudian yang ketujuh, di muka bumi ditemukan aneka macam kerusakan pada air, udara, tanaman, buah-buahan, dan pemukiman. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah 155 yang bunyinya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan juga buah-buahan, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sementara amal kebajikan memberikan jaminan kepada manusia berupa keberuntungan dunia dan akhirat. Sebab Allah SWT mensyaratkan keberuntungan pada taubat lewat firman-Nya. Jadi kalau orang justru taubat dari dosanya, dia sibuk dengan amal saleh, maka Allah janjikan keberuntungan, kebahagiaan. Dalam surah An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan taubatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang beriman agar kalian beruntung. Mana beruntung? Beruntung dunia, beruntung akhirat. Mudah urusannya, lapang dadanya, terang fikirannya, semua begitu ya. Kita temukan orang-orang yang beriman dan sibuk dengan amal saleh, Bapak Ibu sekalian, hatinya selalu tenang dimanapun berada. Tidak pernah ada punya rasa khawatir. Karena memang dia tidak sedang buat masalah sama orang. Tapi pelaku dosa pernah manipulasi uang 100 ribu aja. Begitu dengar angka 100 ribu dia merasa dia yang sedang ditegur. Gitu, misal contoh. Atau dia lihat di sebuah hotel pernah dia buat dosa. Dia lewat, dia sendiri ketakutan. Mungkin untuk melihatnya pun dia tidak mau. Khawatir orang tahu. Dan segala macam ketakutan-ketakutan yang datang. Kata penulis, apa yang telah disebutkan dari faktor-faktor yang bisa mengangkat berbagai azab atau menolaknya sebelum kedatangannya di tengah masyarakat sudah dirasa cukup. Maksudnya dari poin 1, faktor pertama sampai faktor yang ke-10 sekarang kita bahas. Kita setiap hari mengalami ujian besar dan krisis besar disebabkan kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan. Dan kita tidak berkomitmen pada perintah Allah dan Rasulnya. Orang yang berakal adalah orang yang beramal untuk perkara sesudah kematian dan tidak mengikuti angan-angan darinya atau dirinya. Sebab banyak orang yang berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga. Mau masuk surga enggak? Mau gitu. Sedangkan ia tidak melakukan amalan ahli surga. Bahkan jarak antara dirinya dengan mereka sejauh jarak antara timur dan barat.
Rata-rata muslim kalau ditanya, mau nggak mati husnul khatimah? Mau. Mau nggak masuk surga? Mau nggak? Mau nggak selamat dari siang neraka? Mau. Tapi amalnya tidak ke situ. Amalnya bukan membawa dia untuk menjadikan surga, taman dari taman surga kuburannya, berat timbangan amal solehnya di hari kiamat. Memang amalan ahli surga yang bisa membawa derajat tinggi. Bukan itu. Bukan dari banyak sholatnya, sedekahnya, haji umrohnya, bakti orang tuanya, bantu orang. Bukan itu. Tapi yang banyak adalah justru dosanya. Tapi berharap surga. Itu nggak mungkin. Berharap naik jabatan di kantor, berharap dapat bonus tambahan, berharap prestasi-prestasi, tapi tidak pernah menunjukkan amal-amal perbuatan yang membawa pada prestasi, maka tidak mungkin, ini cuma mengkhayal gitu. Ada kalanya amalan satu orang menjadi petaka atas masyarakat sepenuhnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ayat 48, wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Dan di kota itu ada 9 orang laki-laki yang berbuat kerusakan di muka bumi, mereka tidak melakukan perbaikan. Hal itu disebabkan para pemuka atau para pemimpin orang-orang yang lemah akal dan tidak terikat dengan prinsip dan tidak berpedoman pada jalan yang benar. Ini semua dikarenakan menyanyiakan perintah-perintah Allah dan juga sunnah-sunnah. Maksudnya di sini adalah Allah menggambarkan dalam surah An-Naml kisah tentang umat sebelum kita. Ada orang-orang yang membuat kerusakan dari pemimpin mereka dan tidak ada orang yang meluruskannya. Maka meratalah semua hukuman datang kepada mereka. Karena itu kewajiban kita semua adalah tadabbur atau memperhatikan dan memikirkan kitabullah dan sunnah nabinya. Serta kita terikat dengan ajaran disebutkan dalam keduanya agar kita beruntung di dunia dan di akhirat. Hendaklah setiap muslim yang mengetahui bahwa siapa yang tidak melakukan amalan berdasarkan ajaran yang terkandung di dalamnya, maka amalannya tertolak. Walaupun ia berdiri setegar tiang untuk melakukan sholat dan puasa dengan tanpa putus, maka ia mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan pahala. Ini penutupan dari perkataan beliau. Jadi maksudnya, kalaupun Bapak Ibu sudah mau menyadari, oh ya kita harus tobat dari pelanggaran, kita harus segera kembali kepada ketaatan. Nah ketaatan pun harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Supaya jangan sia-sia waktunya. Karena walaupun kita berdiri tegak 10 jam sholat, tapi tidak sesuai dengan Sunnah Nabi, tidak juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu penutupan buku, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini sudah penutupan bahasan kita. Kita memohon kepada Allah Ta'ala semoga memberikan pertolongan kepada kita untuk senantiasa mengingatnya, bersyukur kepadanya. Semoga dia Allah mengaruniakan kepada kita kemampuan untuk melaksanakan apa yang diwajibkan kepada kita, yaitu menyuruh kepada kema'rufan, perintah yang dibenarkan oleh agama, dan mencegah dari kemungkaran atau yang dilarang dalam agama. Semoga pula dia Allah mengaruniakan kepada kita taubat nasuha, sesungguhnya dialah penolong hal itu dan maha kuasa atasnya. Semoga salawat dan salam terlimpahkan atas Nabi yang mulia dan semua keluarganya. Dengan ini alhamdulillah buku ini sudah selesai, dan insya Allah kedepannya kalau kajian kita masih lanjut, kita akan memilih buku yang lain yang akan kita bedah. Dan ini metode yang kami gunakan. Kalau Bapak Ibu lihat di playlist YouTube kami, itu semuanya bedah buku. Karena biasanya umumnya muslimin ya, apalagi kita di Indonesia, kita masih malas untuk baca buku, ya masih kurang. Secara persentase itu kita termasuk orang yang rendah baca buku di dunia secara internasional ya. Jadi makanya cara yang terbaik adalah kita bedah. Jadi biasanya kalau kita beli buku begini mungkin untuk baca dari lembar pertama sampai terakhir itu kita malas. Makanya kita bedah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah pada hari ini Allah sudah menyempurnakan bahasan kita. Dan ini lumayan ya. Kita sudah menyelesaikan lebih dari 100 lembar. Kurang lebih 112 lembar sudah kita baca, dan insya Allah kita berharap agar Allah ikhlaskan niat dan Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah mudahkan kita bisa melaksanakan ilmu yang sudah kita dapatkan, dan kita juga bertobat dari dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan, dan semoga Allah satukan kita juga semua di surga Firdausnya kelak di akhirat tanpa hisab. Mari disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.